Halo teman-teman semuanya. Bagi yang udah hadir, boleh ya tolong diganti namanya jadi format nama underscore instansi. Ditunggu sampai 16:10. Baik teman-teman, sebelum acara dimulai, dimohon cari tempat yang senyap dan sinyal yang stabil. Semoga acara sore ini bisa diikuti dengan lancar sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di kegiatan Training of Trainer 8 sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, narasumber kita sore hari ini, serta teman-teman peserta TOT yang luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pelatihan bertema Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development. Semoga setelah kegiatan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan ke depannya. Perkenalkan, saya Manata Navia yang akan menjadi Master of Ceremony selama acara berlangsung. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan dan doa, dokumentasi, pembacaan CV narasumber, penyampaian materi, dilanjut ke sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat, dan penutup. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum masuk ke acara inti, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita abadikan momen terlebih dahulu ya. Boleh kepada operator tolong dipersilakan membantu sesi dokumentasi. Oke, baik. Aku izin masuk ya, teman-teman. Mungkin bisa dari slide pertama dulu. Boleh yang ingin on cam terlebih dahulu, on cam terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Lanjut ke slide berikutnya. Satu, dua, tiga.
Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada operator sudah membantu sesi dokumentasi. Selanjutnya, kita akan membaca CV narasumber yaitu Kak Nabila Salsabila nanti, SPD. Kepada kakak operator, dipersilakan menampilkan CV ke pemateri. Nah, baik teman-teman, selanjutnya izinkan saya membacakan profil singkat Kak Salsabila nanti, SPD pada sore hari ini. Kak Salsabila nanti merupakan seorang praktisi sekaligus akademisi yang memiliki ketertarikan di bidang penelitian dan pendidikan. Beliau dikenal aktif mengembangkan potensi diri melalui kegiatan akademik, organisasi, maupun kompetisi ilmiah. Di sisi pendidikan, karena Nabila merupakan lulusan pendidikan matematika Universitas Negeri Jakarta yang pernah mengikuti virtual exchange program di Asia University Taiwan. Selama masa perkuliahan, beliau juga berhasil meraih predikat mahasiswa berprestasi 3 FMIPA UNJ serta memperoleh Student Award di FMIPA UNJ. Di ranah profesional, beliau aktif menjadi fasilitator Science Club di beberapa sekolah, di antaranya SMAN 34 Jakarta, SMAN 56 Jakarta, dan SMP Lab School Rawamangun. Beliau juga sudah pernah menjalani program magang seperti sebagai guru matematika di sekolah Riyadh Arab Saudi, serta Education Officer di Casio Education Indonesia. Di bidang organisasi, Kak Nabil juga nggak kalah aktif nih. Beliau menjadi bendahara Forum Mahasiswa Berprestasi FMIPA UNJ, kemudian Kepala Divisi P2P KPM UNJ, serta terlibat sebagai dalam berbagai kepanitiaan seminar, pelatihan, dan kompetisi ilmiah tingkat nasional. Kak Nabila juga meraih Most Outstanding Student FMIPA UNJ tahun 2024, juara 3 lomba inovasi digital mahasiswa tingkat nasional, serta berbagai penghargaan sebagai juara dan presenter terbaik pada kompetisi karya ilmiah di tingkat nasional. Selain itu, Kak Nabila juga memiliki keahlian di bidang teaching, research, Microsoft Office, serta didukung dengan kemampuan leadership, public speaking, teamwork, kreativitas, dan inovasi. Yang tentunya hal itu sangat relevan dengan materi yang akan kita pelajari sore hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan virtual dengan ketik satu di chat, di kolom chat kepada Kak Nabila Salsabila nanti SPD. Nah, sebelum masuk ke materi, em, apakah Kak Nabilanya sudah hadir? Halo Kak Nabila, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Afi gimana kabarnya? Halo, suara aku masuk nggak? Gimana ngomongnya? Kecil. Kak, maaf, suaranya kecil. Oh iya, sekarang udah gede belum? Iya Kak, boleh diulangi? Halo, suara Iya, sekarang sudah mulai terdengar Kak. Apa kabar Kak Nabila? alhamdulillah baik. Afi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Semoga kakak tetap sehat dan semangat ya, biar bisa menjalani kegiatan-kegiatan berprestasi lainnya. Siap, amin. Akhir-akhir ini kakak lagi sibuk apa nih? Kesibukan saat ini aku lagi kerja sama eh, apa ya? Ngajar aja sih. Ngajar. Cuma sekarang ngajarnya lagi libur, jadi
kerja aja sih hari ini. Wah, semoga kegiatan sore hari ini bisa jadi pengalaman yang menyenangkan bagi Kak Nabila ya. Em, Tanpa berlama-lama lagi, apakah Kak Nabila udah siap nih untuk memaparkan materi? Siap banget pastinya. Baik, kalau begitu, kami persilakan Kak Nabila untuk menyampaikan materi. Waktu yang disediakan kurang lebih 60 menit. Pada Kak Nabila, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Alfi atas kesempatannya. Terima kasih juga atas teman-teman atas partisipasinya yang udah hadir di TOT 8 hari ini. Eh, untuk panitia mungkin boleh dibantu share screen-nya ya. Oke, sudah terlihat. Terima kasih panitia. Oke, aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya sebagai pemateri pada acara TOT hari ini. Terima kasih, aku senang sekali rasanya bisa kembali ke KPM gitu ya, bertemu dengan anak-anak KPM lagi dan juga bisa berbagi sedikit ilmu yang mungkin aku miliki. Gitu. Jadi di sini mungkin kita sama-sama belajar aja ya teman-teman. Kita akan sharing-sharing sedikit tentang metodologi penelitian berdasarkan apa yang aku tahu dan berdasarkan apa yang sudah aku rangkum dari beberapa sumber yang aku pelajari. Kayak gitu. Jadi kita akan membahas secara mendalam tentang metodologi penelitian. Boleh di next? Oke, teman-teman kalau ngomongin metodologi penelitian pasti berkaitan erat dengan yang namanya penelitian kan. Nah, di sini pasti teman-teman semuanya udah gak asing dengan yang namanya penelitian. Karena anak KPM udah dijaring dari awal itu sama penelitian. Kalian masuk di KPM aja udah melewati tahapan penelitian dulu kan. Kalian udah melakukan penelitian, kalian bikin laporan penelitiannya juga, melakukan penelitian secara langsung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pasti kalian gak asing dengan metodologi penelitian itu sendiri. Tapi kalian pernah mikirin nggak sih sebenarnya penelitian itu apa dan juga gimana asal mulanya? Nah, di sini aku ingin berbagi sedikit ke kalian tentang penelitian itu sendiri, kayak gimana sih sebenarnya. Jadi, berdasarkan apa yang aku baca beberapa hari kemarin, dia sambil menyusun materi ini, aku juga kepo nih, kenapa sih di dunia ini ada penelitian gitu. Jadi ternyata penelitian itu udah ada dari zaman dahulu kala, teman-teman. Meskipun KPM udah ada dari lama juga ya, dari tahun 1900-an, tapi ternyata penelitian udah jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan kelahiran KPM itu sendiri. Jadi sebelum ada KPM itu, sebelum ada kelompok peneliti muda ini, udah ada penelitian duluan di zaman dahulu kala. Nah, sebenarnya penelitian itu ngapain sih? Kan yang kita tahu penelitian itu ya nyari data, kemudian bikin produk, atau mungkin kita mengolah data sehingga kita bikin KPI gitu ya. Tapi sebenarnya jauh lebih dari itu adalah penelitian itu seperti apa yang kita lakukan sehari-hari. Gitu. Jadi kalau dijelaskan secara ilmiahnya itu dapat dikutip dari Sugiono tahun 2013 ya teman-teman. Definisi dari penelitian itu sendiri adalah suatu cara ilmiah di mana kita itu bisa mendapatkan data dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu. Jadi, di sini perlu digarisbawahi, penelitian itu pasti ada tujuan dan juga ada kegunaannya. Jadi, segala apapun yang kita lakukan dan dia punya tujuan dan kegunaan, itu bisa disebut penelitian jika kita melakukannya itu berdasarkan cara-cara ilmiah. Gitu. Jadi, penelitian ini by data, by research, gitu ya. By apa-apa yang kita lakukan sesuai dengan proses keilmiahan, tahapannya juga sesuai dengan prosedur keilmiahan, dan ketika kita mengumpulkan atau mengolah datanya itu berdasarkan keilmiahan juga. Jadi antara penelitian dan keilmiahan itu adalah satu hal yang saling berkaitan erat. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa sih ada penelitian di dunia ini? Tadi kan udah aku spill sedikit ya, kalau penelitian itu udah ada dari zaman dahulu kala. Nah, ternyata penelitian itu udah ada sejak manusia pertama kali diciptakan. Karena kenapa? Karena ketika manusia itu diciptakan, dia itu sepaket dengan cara berpikirnya kan. Manusia itu punya pemikiran dan juga dia itu bisa mengolah pemikirannya itu sendiri. Oleh karenanya, seiring dengan berkembangannya zaman, penelitian itu akan terus dilakukan dan itu awal mulanya
dari manusia pertama kali, karena manusia itu dikaruniai dengan dianugerahi dengan kemampuan untuk berpikir. Karena anugerah kemampuan berpikir itulah yang menjadikan manusia terus melakukan penelitian. Dan satu hal yang paling mendasar dari penelitian itu adalah penelitian dimulai dari rasa ingin tahu manusia, atau yang biasa sering kita sebutnya itu, yang biasa sering kita kenal itu kepo. Jadi beruntunglah kalian yang punya jiwa-jiwa kepo. Nah, itu kalian merupakan salah satu jiwa peneliti yang paling menonjol gitu ya. Rasa ingin tahu yang paling menonjol, rasa ingin tahu yang pengen tahu banyak hal, itu merupakan salah satu sifat peneliti. Jadi ketika kalian punya sifat kepo, nah coba diarahkan keponya untuk hal-hal yang lebih baik gitu, untuk mengetahui kenapa ini begini, kenapa itu begitu, dan kalian bisa belajar untuk meneliti hal-hal yang simpel di sekitar kalian, sehingga nantinya kalian bisa tahu lebih banyak dan bisa membuka wawasan kalian. Kayak gitu. Nah, ternyata penelitian itu juga ditemukan secara spesifiknya itu sejak masa Yunani kuno, teman-teman. Jadi di masa Yunani kuno, orang-orang itu mulai meneliti secara besar-besaran gitu ya. Mereka udah mulai meneliti berdasarkan hal-hal yang bersifat keilmihan, pokoknya dia itu lebih jelas gitu ya penelitiannya. Jadi di masa Yunani kuno ini penelitian semakin berkembang hingga akhirnya masuk ke masa keislaman, hingga di masa Renaissance dan juga modern, dan sampai di saat ini di zaman kontemporer atau di masa kontemporer. Penelitian itu terus berkembang seiring berkembangnya zaman dan sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Karena setiap masa itu pasti membutuhkan penelitian, karena kita tuh kan hidup harus menyesuaikan dengan zaman yang saat ini kita tinggali gitu kan. Oleh karenanya, penelitian itu pasti akan terus berkembang dan akan terus berjalan, baik itu penelitian besar ataupun penelitian-penelitian kecil yang seringkali kita lakukan gitu ya, baik di tingkat kampus ataupun kalian mungkin punya program-program lain atau mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang berdasarkan penelitian ini. Nah, itu kalian juga sedang berkontribusi untuk menyukseskan atau mengembangkan pengetahuan dan juga teori-teori baru. Oleh karena itu, teruslah melakukan penelitian gitu teman-teman, karena jujur aja ya, penelitian itu seru banget kan. Penelitian itu sebenarnya seru, yang agak ribetnya itu paling ketika kita bikin uh, apa namanya penulisannya gitu ya. Penelitian itu seru, kayak kita melakukan apa namanya, mulai dari mencari masalahnya, terus kita melakukan penelitiannya. Misalnya kalian mau meneliti untuk mengembangkan produk, atau kalian meneliti tentang karakteristik komunitas sosial gitu, itu kan seru ya. Sampai akhirnya nanti kalian membuat laporan penelitiannya. Nah, itu mungkin yang bikin pusing karena harus mengolah data dan lain sebagainya. Nah, tapi secara keseluruhan sebenarnya penelitian itu hal yang sangat menarik gitu ya untuk dilakukan, apalagi kita nih sebagai generasi muda yang punya banyak energi, punya banyak ide-ide menarik, ide-ide inovatif. Jadi manfaatkan waktu kalian itu untuk melakukan penelitian sebanyak-banyaknya. Apalagi nih anak-anak KPM yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda, jadi kalian belajarlah penelitian sebanyak-banyaknya di KPM ini teman-teman. Karena sejauh aku menjadi pengurus di KPM, itu aku udah banyak banget, alhamdulillah, bisa berkesempatan untuk melakukan berbagai penelitian ya, mulai dari penelitian pendidikan, penelitian sains, penelitian sosial, itu semuanya aku cobain karena aku pengen tahu gitu gimana sih kalau penelitian ini tuh berjalannya kayak gimana, terus kalau penelitian sosial tuh kayak gimana. Jadi kita tuh punya banyak perspektif dan punya banyak pengalaman juga teman-teman. Jadi kalian cobain deh melakukan berbagai jenis penelitian sampai akhirnya kalian bisa menemukan penelitian mana yang paling tepat dan sesuai sama diri kalian. Oke, boleh di next. Nah, dalam penelitian itu, setidaknya itu ada 4 hal yang kita lakukan, teman-teman. Yang pertama itu pasti dimulai dengan pertanyaan. Karena nggak mungkin dilakukan penelitian kalau kita nggak punya pertanyaan. Karena penelitian sendiri itu dimulai dari rasa ingin tahu, kan? Rasa ingin tahu itu dimulai dari pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang pengen kita teliti? Jangan ujuk-ujuk kita punya solusi, tapi kita nggak punya masalah. Gitu kan? Jangan tiba-tiba kalian punya penyelesaian, tapi kalian nggak punya pertanyaan penelitian. Nah, yang harus kalian lakukan pertama kali dalam melakukan penelitian itu adalah kalian buat dulu pertanyaan penelitiannya. Apa sih yang ingin kalian tuju? Apa sih tujuan yang pengen kalian capai? Apa sih kegunaan dari penelitian yang akan kalian lakukan ini? Pokoknya kalian rumuskan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian lakukan, sampai akhirnya nanti kalian bisa masuk ke step kedua, yaitu mencari data. Nah, untuk proses pencarian data ini dibutuhkan yang namanya metodologi penelitian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang metodologi penelitian, sampai akhirnya nanti setelah kalian memperoleh data yang sudah kalian cari ini, nanti kalian akan menganalisis data tersebut.
baik penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, itu pasti nanti akan ada proses analisis data, meskipun caranya berbeda-beda, sesuai dengan metode yang kalian gunakan, tapi di setiap penelitian itu pasti akan mencari dan menganalisis data. Sampai di tahap terakhir, yaitu kalian membuat interpretasi atau kesimpulan dari hasil yang sudah kalian cari dan hasil yang sudah kalian analisis. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian perlu ingat satu slide dari apa yang aku sampaikan hari ini, kalian coba ingat slide ini. Slide ini di mana penelitian itu terdiri dari 4 hal, yang dimulai dari pertanyaan, kemudian dilakukan pencarian data, kemudian dilakukan analisis data, sampai akhirnya muncullah solusi atau kesimpulan dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, dari penelitian yang biasanya dilakukan oleh setiap manusia itu pasti ada berbagai pertanyaan yang muncul kan. Kayak misalnya gimana datanya itu akan dipilih, kemudian kapan dan gimana penelitian itu akan dilakukan, kriteria yang menentukan subjek penelitian setelah subjek dan data telah didapat, kemudian bagaimana juga tahapan dalam mengolah data. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijawab dengan yang namanya metodologi penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini punya urgensi yang cukup tinggi gitu ya dalam suatu penelitian, karena dia itu adalah intinya gimana kita bisa mencari data kemudian menganalisis data tersebut. Kayak gitu. Oke, okay, next. Nah, disinilah kita masuk ke pemeran utamanya, yaitu si metode penelitian. Kalau menurut Andi tahun 2017, katanya metode penelitian itu merupakan suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Jadi, kalau misalnya kita melakukan penelitian dan kita ingin melakukan apa namanya ingin mencari data juga dan juga menganalisis data tersebut, itu kita butuh yang namanya metode penelitiannya. Artinya, kalau metode penelitian itu merupakan serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jadi, ibaratnya kalau kalian punya pertanyaan di awal dan kalian punya solusi di akhir, metode itu hubungan metode penelitiannya ini yang akan menghubungkan gimana pertanyaan kalian akan nyambung dengan solusi yang kalian tawarkan, atau gimana pertanyaan kalian ini menemukan jawabannya yang tepat, kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, simpelnya kalau misalnya kita ingin, kita mau makan nih misalnya, kita mau makan makannya tapi beli ya, misalnya kalian, misalnya Afi mau makan nih, Afi mau makan makan apa ya Afi? Makan gacoan misalnya. Makan gacoan itu kan ketika kita makan gacoan, kita tuh bisa memilih berbagai tipe untuk makan gacoan kan. Bisa kita beli secara langsung ke outletnya, atau kita bisa juga delivery, atau mungkin kita bisa nitip ke teman gitu kan. Nah, si metode ini yang menghubungkan antara keinginan Afi sampai akhirnya Afi makan gitu. Jadi si Afi ini misalnya udah pengen makan kan tadi, udah pengen makan, itu tujuannya. Tujuan Afi pengen makan dan tujuannya Afi itu pengen makannya mie gacoan gitu. Nah, Afi ini bisa memutuskan dari ketiga pilihan tadi. Afi pengen delivery, Afi pengen datang ke gacoannya langsung, atau Afi nitip ke temennya. Nah, ketiga hal tadi itu sama-sama ketiganya bisa menjadikan Afi makan gacoan. Nah, tapi Afi bisa milih salah satu dari ketiganya. Gak harus melakukan ketiganya, tapi bisa milih salah satunya. Dan ketiganya ini sama-sama bisa menghasilkan apa yang Afi inginkan. Gitu kan? Tapi ketiga hal ini bisa disesuaikan dengan apa yang Afi mau, sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan Afi saat itu. Misalnya, pada saat itu Afi lagi nggak bisa kemana-mana nih. Afi lagi pengen di rumah aja gitu, pengen ngerjain tugas yang seabrek itu gitu ya, Afi. Terus akhirnya Afi pengennya delivery aja karena kondisi saat itu tidak memungkinkan Afi untuk outlet. Nah, satu dari pilihan Afi tersebut merupakan salah satu metode yang Afi pilih, gitu ibaratnya teman-teman. Jadi Afi menggunakan metodenya itu dengan metode delivery. Begitu juga kalau kita melakukan penelitian secara langsung. Ketika kita udah tahu nih tujuan kita itu ternyata ingin meneliti suatu hal A gitu. Nah, ada berbagai banyak cara gitu ya untuk mencapai tujuan yang ingin kita raih itu, tapi ada juga kita tuh harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita saat itu gitu. Kita harus tahu apa sih kapasitas kita seberapa besar, kemudian bagaimana uh,
metode yang paling cocok dan yang paling tepat untuk kita tuh yang seperti apa, sehingga kalian bisa menentukan mana pilihan metode yang paling sesuai dengan penelitian yang ingin kalian lakukan. Gitu. Jadi meskipun ada banyak metode penelitian, itu harus disesuaikan lagi sama apa yang kalian butuhkan dan sama apa yang kondisi yang sedang kalian jalani dalam melakukan penelitian tersebut. Kayak gitu teman-teman. Boleh di next. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan gitu ya, metode penelitian itu ada banyak banget sebenarnya. Di sini aku ngebahas 3 metode yang secara umum uh, dipelajari oleh siswa dan juga mahasiswa gitu ya, yang paling dekat dengan kita, yaitu ada metode kuantitatif, metode kualitatif, dan juga metode research and development. Jadi kalau menurut beberapa ahli, metode penelitian itu dibagi menjadi 3 hal ini teman-teman, tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan dibagi jadi 2 doang, yaitu kuanti dan juga kuali. Nah, kalian bisa mengikuti pendapat siapapun tergantung dengan keyakinan kalian masing-masing gitu ya. Di sini coba kita bahas 3 metode penelitian dari sisi kuantitatif, kualitatif, dan juga research and development. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, kuanti sama kuali ini kan deket banget ya. Karena dia tuh sebenarnya bisa dibilang teman, bisa dibilang lawan sih, karena dia tuh agak-agak mirip gitu. Tapi kalau research and development, dia tuh emang sendirian karena agak beda sendiri. Kalau kuantitatif itu dia datanya itu nantinya kita akan menghasilkan penelitian yang data-datanya itu berupa angka-angka atau data numerik. Sementara kalau kualitatif itu data yang kita hasilkan itu berupa data-data deskriptif. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya dari definisinya, kuantitatif itu adalah pendekatan yang menggunakan data numerik untuk menganalisis fenomena dan menjawab pertanyaan penelitian. Di sini kalian harus menggarisbawahi kalau kuantitatif itu data numerik. Kalian ingat aja dari namanya, kuantitatif itu kan berhubungan sama kuantitas gitu kan. Kalau kuantitas itu pasti berhubungan juga sama angka-angka. Oleh karena itu, kuantitatif ini sangat erat hubungannya dengan angka-angka, kemudian dengan statistika. Jadi kalian kalau misalnya kalian melakukan metode penelitian dengan metode kuantitatif, nanti kalian akan berhubungan dengan statistik dan akan apa namanya hasil penelitian yang akan kalian dapatkan itu berupa angka atau statistik. Gitu. Sementara itu kalau kualitatif, tadi kenapa aku bilang dia teman atau lawan karena dia itu bisa apa ya namanya kebalikannya dari kualitatif, dia itu nggak ada angkanya, tapi dia itu secara deskriptif. Gitu. Dimana kalau secara definisi, kualitatif itu merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena melalui interpretasi konteks dan juga pengalaman subjektif. Jadi si kualitatif ini nanti hasilnya itu adalah data-data yang berupa deskriptif, di mana dia itu membahas sesuatu secara mendalam. Dan juga pengalamannya itu subjektif. Biasanya si peneliti ini punya peran utama dalam melakukan penelitian ini. Jadi kalau berdasarkan sifatnya ya, kalau kuantitatif itu biasanya objektif, kalau kualitatif itu subjektif. Nah, beda lagi sama research and development. Kalau research and development atau penelitian pengembangan, itu pendekatan penelitiannya itu dia mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi nggak ada kaitannya dengan data angka ataupun data deskriptif, tapi kalau research and development itu dia bikin produk. Makanya kenapa dia beda sendiri, nggak deket kayak si kuanti dan kuali, karena dia punya definisi yang paling beda karena dia mengembangkan produk baru. Dan biasanya kalau di R&D atau Research and Development ini, dia tuh nantinya ketika kalian melakukan analisis data itu bisa pakai mix method. Jadi kalian mengkombinasikan antara kuantitatif dan juga kualitatifnya. Gitu. Jadi nanti ada beberapa data yang diolah secara kuantitatif dan ada beberapa data juga yang diolah secara kualitatif. Kayak gitu. Untuk contohnya itu kalau misalnya penelitian kuantitatif, judulnya itu biasanya dimulai dari kata pengaruh. Pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap hasil belajar mahasiswa. Jadi di sini kita pengen tahu seberapa besar pengaruh penggunaan ChatGPT. Misalnya ternyata setelah diteliti dihasilkan kalau 70% ChatGPT itu berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah itu nanti kalian melalui serangkaian penelitian, serangkaian pengumpulan data, serangkaian analisis data sehingga kalian menemukan angka gitu ya. Angka yang menunjukkan seberapa besar pengaruh dari penggunaan ChatGPT ini terhadap hasil belajar mahasiswa. Gitu. Nah, dengan tema yang sama-sama ChatGPT dan hasil belajar mahasiswa, kalian juga bisa menjadikan penelitian kalian itu menjadi penelitian kualitatif.
kalian bisa ubah judulnya jadi pengalaman mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT untuk tugas, atau bisa diolah lagi menjadi, biasanya kalau kualitatif itu dimulai dari kata-kata analisis gitu ya teman-teman. Misalnya analisis pengalaman mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT untuk tugas gitu. Nah, di sini kalian bisa menganalisis secara mendalam gimana sih pengalaman mahasiswa, setiap mahasiswanya itu dalam menggunakan ChatGPT gitu. Jadi kalau misalnya di kuantitatif itu kalian lebih ke apa ya, mayoritas dan juga secara keseluruhan gitu ya, keseluruhan dari seluruh mahasiswa. Tapi kalau kualitatif itu lebih mendalam ke beberapa mahasiswa yang kalian pilih gitu. Biasanya ada apa namanya, ada kriteria-kriteria tertentu yang kalian pilih gitu untuk menjadi subjek penelitiannya untuk di penelitian kualitatif. Kemudian, kalau di pengembangan, di penelitian pengembangan atau R&D ini, bisa juga kalian apa namanya, dari judul yang sama tadi tentang ChatGPT dan juga mahasiswa, kalian bikin suatu produk. Misalnya pengembangan chatbot akademik gitu ya, menggunakan ChatGPT tadi untuk membantu tugas mahasiswa. Jadi dari judul yang sama, kita bisa mengubah tujuannya menjadi tujuan yang berbeda sesuai dengan metode penelitian yang kita gunakan. Bisa dari sudut pandang kuantitatif, kualitatif, dan juga research and development atau penelitian pengembangan. Gitu, teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang metode-metode tadi ya. Kita akan membahas secara mendalam, membahas dulu tentang quantitative method atau metode kuantitatif. Nah, di sini aku ngutip dari Creswell tahun 2014, di mana beliau ini menekankan bahwa pendekatan kuantitatif itu menghasilkan data yang objektif dan dapat diuji keabsahannya secara statistik, sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi yang lebih luas. Jadi biasanya si kuantitatif ini ketika kita mengambil biasanya ya di kuantitatif itu ada populasi dan juga sampelnya. Jadi kita hanya mengambil beberapa sampel aja untuk menafsirkan hasil dari populasi yang kita teliti. Gitu. Hal ini juga diperkuat oleh Silverman pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pendekatan ini memungkinkan untuk mengukur fenomena secara sistematis dan mengidentifikasi pola-pola atau tren yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Jadi si penelitian kuantitatif ini karena tadi karena tadi data-datanya itu berhubungan sama angka, biasanya dia itu emang sesuatu yang nggak bisa diukur secara kasat mata atau berdasarkan opini atau hanya diungkapkan lewat kata-kata gitu ya. Jadi harus ada hal yang diukurnya gitu teman-teman. Kenapa? Karena biasanya di penelitian kuantitatif itu ada yang namanya instrumen penelitian, dan instrumennya itu nantinya akan dibuat berdasarkan indikator-indikator tertentu, sehingga nantinya si instrumen tadi bisa menggambarkan hasil dari tujuan yang ingin dicapai. Misalnya kayak tadi judulnya itu pengaruh ChatGPT terhadap hasil belajar. Nanti kalian bikin instrumen penelitian tentang pengaruh ChatGPT tadi terhadap hasil belajar mahasiswa. Nanti kalian hubungkan dan kalian buat hipotesisnya, apakah nanti hasil akhirnya itu ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Dan kalau ada pengaruh, seberapa besar sih pengaruhnya? Kayak gitu. Jadi kalian bisa mengukur hal-hal tersebut atau mengidentifikasi pola-pola yang terjadi dalam penelitian yang kalian lakukan, di mana penelitian itu nggak bisa kita ambil datanya secara kasat mata, gitu, atau secara langsung. Gitu. Jadi kalau kalian perlu ingat, jadi kuantitatif itu adalah penelitian di mana kita mengukur, gitu, karena hasilnya adalah angka atau numerik. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, dia itu ada beberapa karakteristik kuantitatif itu. Yang pertama, karakteristiknya adalah objektif dan terukur. Udah jelas banget objektif karena di sini segala instrumen yang kita gunakan, kemudian populasi dan sampel yang kita gunakan juga itu berdasarkan hal-hal yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Si kuantitatif ini disebut objektif juga karena segala hal yang terjadi dalam penelitian ini memang benar-benar secara murni berdasarkan apa yang sudah kalian tetapkan di awal gitu ya teman-teman. Hasil data yang kalian peroleh itu merupakan hasil yang kalian sudah rencanakan. Biasanya rencananya itu bisa kalian bikin di bab 3. Jadi kalian rencanakan dulu mulai dari instrumennya, kalian mengambil indikator apa aja, kemudian sumbernya dari mana, kemudian kalian juga bisa menentukan sampelnya dari populasi
apa aja sih kriteria untuk si sampelnya yang kalian gunakan, apakah kalian akan menggunakan teknik pengambilan sampel yang mana, itu kalian bisa tetapkan gitu sebelum melakukan penelitian. Sehingga nanti hasilnya itu, hasil dari penelitian kuantitatif ini, dia bersifat objektif, artinya tidak memihak pada siapapun sampelnya atau siapapun populasinya gitu. Dia emang datanya benar-benar secara real berdasarkan apa yang diambil. Dan dia juga terukur karena indikator-indikator tadi digunakan untuk mengukur hasilnya nanti akan digunakan untuk mengukur seberapa persen pengaruh gitu ya, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Jadi akan dihasilkan angka-angka sehingga kita bisa mengukur seberapa besar ataupun seberapa berpengaruh ataupun seberapa efisien segala sesuatunya gitu, sesuai dengan apa yang kita ingin teliti gitu. Nah, terus karakteristik yang kedua, yaitu penekanan pada angka dan juga statistik. Nah, seperti namanya ya, kuantitatif itu berhubungan banget sama angka dan juga statistika. Di mana nantinya ketika kalian melakukan analisis data, kalian tuh akan berhubungan sama statistik dan statistikanya. Kalian akan mengolah datanya, bisa macam-macam ya pengolahan data kuantitatif itu. Kalian bisa pakai SPSS atau kalian bisa pakai Excel, itu tergantung dari analisis dan juga data yang kalian dapatkan. Terus yang ketiga, desain penelitiannya itu ketat. Kenapa ketat? Karena dia ini segala sesuatu yang dilakukan itu udah direncanakan dengan matang gitu ya, sebelum melakukan penelitiannya. Jadi desainnya itu emang benar-benar udah langkah-langkahnya tuh udah jelas gitu, udah ditetapkan. Bahkan ketika kalian membuat instrumennya aja, kalian tuh instrumen kuantitatif ya, instrumen kuantitatif itu udah pasti kalian punya acuannya sendiri, kalian punya sumber yang kalian gunakan gitu untuk menyusun setiap indikator dan juga setiap pertanyaannya, sehingga dia bisa disebut ketat karena emang setiap langkah-langkahnya itu emang udah ditetapkan. Terus yang keempat, karakteristiknya itu pendekatannya itu bersifat hipotetis dan juga deduktif, di mana nantinya kita itu akan membuktikan hipotesis yang kita buat di awal. Biasanya penelitian kuantitatif itu kalian akan menuliskan hipotesis atau dugaan awal uh, di bab berapa ya, di bab antara bab satu atau bab 3 atau bab 2 ya. Hanya di antara bab 1, 2, 3 gitu teman-teman. Biasanya ada hipotesis penelitian, ada juga hipotesis statistik. Nah, itu tergantung dari penelitian yang kalian lakukan. Jadi coba kalian cek lagi gitu ya, untuk hipotesisnya itu ditaruh di mana, biasanya juga tergantung dari pedoman KTI yang kalian gunakan. Kalau misalnya kalian lagi nyusun APMM atau kalian lagi nyusun APMU gitu ya, besok mau sidang APMU, atau kalian lagi nyusun KTI untuk lomba, nah itu biasanya beda-beda nih hipotesisnya, bisa ditaruh di bab 1, di bab 2, atau di bab 3. Pokoknya di ketiga bab tersebut, yang penting dia belum masuk ke bab 4 dan ke bab 5. Boleh di next. Nah, kapan sih kita harus menggunakan si penelitian kuantitatif ini? Jawabannya adalah pertama, kalau kita ingin mengukur atau membandingkan data. Kita balik lagi ke kata-kata mengukur. Jadi kalau misalnya kita pengen penelitian kita itu mengukur sesuatu atau data yang pengen kita dapatkan itu adalah data yang berupa angka secara pasti, itu kita harus menggunakan penelitian kuantitatif. Terus yang kedua, kondisinya adalah ketika kita ingin menemukan pola atau hubungan dengan statistik. Jadi kita pengen tahu nih gimana polanya atau gimana hubungan antara suatu hal dengan hal lainnya secara statistik. Gitu. Dimana kalau misalnya dia membutuhkan statistik, biasanya tuh dia nggak bisa diukur secara langsung gitu ya, secara wawancara ataupun secara observasi langsung, dan dia itu harus butuh diolah secara data, kemudian dia diolah secara statistik data-datanya tadi, kayak gitu. Nah, untuk jenis-jenisnya penelitian kuantitatif, itu sebenarnya ada banyak banget teman-teman jenisnya. Nah, di sini aku rangkum menjadi 4 hal yang biasanya sering banget dipakai oleh siswa ataupun mahasiswa untuk meneliti di jenis penelitian kuantitatif. Biasanya jenis yang pertama itu adalah kalian menggunakan penelitian deskriptif. Meskipun tadi deskriptif itu pengertian dari kualitatif ya, data-data dari kualitatif deskriptif itu, tapi di penelitian kuantitatif dia juga ada yang namanya kuantitatif versi deskriptifnya. Jadi biasanya si penelitian deskriptif ini ngebahas tentang data-data yang emang membutuhkan secara deskripsinya gitu.
contoh judulnya, misalnya adalah survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan perguruan tinggi. Nah, ini dia melakukan survei di mana datanya itu nantinya berupa data numerik juga, cuma di sini tuh ingin mengetahui secara deskriptif gimana sih kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaannya gitu. Tapi nanti datanya tetap numerik lagi, datanya itu berupa angka-angka lagi, makanya dia tidak digolongkan sebagai penelitian kualitatif, tapi sebagai kuantitatif, tapi versi yang deskriptif kayak gitu. Terus yang kedua, jenis penelitiannya adalah penelitian korelasional. Di mana kalau penelitian korelasional ini biasanya menghubungkan atau mencari tahu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Contoh judulnya itu adalah hubungan antara durasi belajar dengan tingkat stres mahasiswa. Nah, di sini kita ingin mencari dua variabel, itu ada variabel durasi belajar dan juga variabel tingkat stres mahasiswa. Dan ini penelitiannya dari penelitian yang akan dilakukan ini, kalian akan menelusuri nih seberapa jauh sih hubungannya, seberapa besar keterkaitan antara durasi belajar dan juga tingkat stres mahasiswa. Kayak gitu. Jadi nanti datanya juga berupa angka. Kemudian yang ketiga, yaitu ada yang namanya penelitian kausal komparatif. Kalau dari kata-katanya komparatif itu kan membandingkan ya teman-teman. Jadi, oh di sini salah nih, harusnya membandingkan ya, tentang perbandingan. Jadi mohon maaf ya, ini judulnya salah, bukan survei tingkat kepuasan mahasiswa, ini kayaknya belum keganti dari Kompas yang di samping. Jadi, kalau si kausal komparatif ini biasanya penelitiannya itu tentang membandingkan dua atau lebih hal, dua atau lebih sesuatu atau variabel. Jadi, kalian ini bisa membandingkan atau mengkomparasikan suatu hal, dan nantinya si komparasi itu tadi bisa kalian dapatkan angkanya secara numerik gitu, secara angka. Oke, gitu. Aku izin minum dulu ya teman-teman. Sebentar. Iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Maaf sebelumnya. Yang terakhir itu ada penelitian eksperimen. Nah, kalau di penelitian eksperimen ini, kita tuh akan meneliti pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Itu contoh judulnya. Jadi biasanya kalau penelitian eksperimen ini, kita benar-benar melakukan eksperimennya secara langsung, di mana si penelitinya ini terlibat langsung dalam eksperimen yang dilakukan. Dan contohnya, metode pembelajaran berbasis proyek ini nantinya si peneliti akan melihat langsung atau mengidentifikasi secara langsung gimana sih metode pembelajaran berbasis proyek ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, pengaruhnya itu seberapa persen, kemudian dia juga hubungannya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, di luar keempat hal ini, ada satu jenis penelitian yang biasanya digunakan juga, itu yang namanya penelitian kausal eksperimen gitu. Nah, di sini nggak ditulisin ya, karena uh, apa ya, karena nggak muat juga, dan juga agak, sebenarnya banyak yang pakai sih, cuma agak kurang apa ya, agak jarang juga, meskipun ada tapi nggak terlalu banyak gitu yang pakai causal eksperimen gitu. Boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah penelitian kuantitatifnya, teman-teman. Untuk langkah-langkahnya tadi, seperti yang aku sampaikan ya, kalau di penelitian kuantitatif, biasanya desain penelitiannya itu bersifat tetap, jadi langkah-langkahnya itu biasanya dia sudah bersifat mutlak. Meskipun bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi peneliti, tapi biasanya dia itu udah langkahnya ya emang begitu gitu alurnya. Dimulai dari yang pertama itu perumusan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan desain penelitian. Nah, desain ini bisa berbagai macam ya. Desain penelitian kuantitatif itu ada banyak banget, jadi kalian bisa mungkin nanti bisa pelajari lagi desain mana yang sekiranya paling tepat dan paling cocok untuk penelitian kalian. Terus yang ketiga itu ada pemilihan sampel, dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data, dan yang terakhir ada interpretasi dan juga penarikan kesimpulan. Nah, jangan lupa untuk di kuantitatif itu analisis datanya menggunakan menggunakan statistik gitu ya teman-teman. Jadi kalian perlu menghitung dulu dari data-data yang sudah kalian dapatkan atau data-data yang sudah kalian kumpulkan. Oke, gitu. Kemudian untuk struktur penulisannya biasanya kalau di KTI gitu ya, struktur penulisan dari
metode penelitian kuantitatif itu biasa dimulai dari jenis dan desain penelitiannya. Kalian bisa jelasin dulu nih jenis apa dan desain apa yang kalian pilih dan kenapa kalian menggunakan jenis dan desain tersebut. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat penelitian, gitu ya, kayak biasa kalian melakukan penelitian selama berapa lama, kemudian tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kalian juga tuliskan populasi dan juga sampelnya. Populasinya itu kemana aja gitu ya. Biasanya populasi itu kan dia tuh yang bersifat umum gitu ya, bersifat umum misalnya populasinya itu mahasiswa UNJ. Nah, terus sampelnya itu lebih mengerucut lagi. Sampelnya mengerucut misalnya mahasiswa UNJ yang ikut apa namanya sih? Yang ikut organisasi gitu, organisasi tingkat universitas gitu misalnya. Itu sampelnya. Dan sampel ini, teknik pengambilan sampel juga itu ada banyak banget teman-teman. Jadi kalian bisa pelajari dulu sebelum kalian mengambil sampel, kalian pelajari teknik mengambil sampel mana yang paling cocok. Jadi kalau di penelitian itu cocok-cocokan aja ya, jenisnya yang mana yang paling cocok untuk kalian, kemudian teknik mengambil sampel mana yang paling cocok sama penelitian kalian. Kemudian dilanjutkan dengan instrumen penelitian. Nah, kalau instrumen penelitian ini, cara pembuatannya itu bukan cocok-cocokan lagi, tapi kalian harus by sumber gitu ya. Harus ada indikator dan juga sumber utama ketika kalian mengembangkan instrumen penelitian. Jadi nggak bisa kalian kayaknya aku cocoknya bikin pertanyaannya kayak gini deh, itu nggak bisa. Tapi kalau instrumen itu harus ada sumber utamanya supaya instrumen yang kalian kembangkan itu valid gitu ya. Dan jangan lupa untuk instrumen penelitian itu harus divalidasi sama ahli supaya bisa digunakan secara langsung untuk mengukur hal-hal yang ingin kalian dapatkan datanya dari si sampel yang kalian tuju. Kemudian yang kelima itu teknik pengumpulan dan juga analisis data, di mana nanti di teknik pengumpulan kuantitatif itu ada beberapa step gitu yang harus kalian lakukan, mulai dari kayak tadi setelah pembuatan instrumen kalian validasi, kemudian penyebaran instrumennya tersebut mungkin kalian menggunakan kuesioner atau menggunakan hal lain untuk mengukur. Nah, itu kalian bisa sebarkan kuesioner tersebut sehingga kalian bisa memperoleh datanya. Setelah dikumpulkan, kalian bisa menganalisis datanya. Analisisnya juga menggunakan statistik dengan kaidah statistika. Terus yang terakhir itu prosedur pelaksanaan penelitian atau tahap-tahap penelitiannya. Jadi kalian jelasin langkah-langkah apa yang akan kalian gunakan sesuai dengan desain penelitian yang kalian pilih. Biasanya dari setiap desain gitu ya itu punya langkah-langkahnya tersendiri. Meskipun 5 hal tadi yang kita bahas itu adalah hal yang utama, tapi biasanya desain penelitian setiap desain itu ada tambahannya gitu yang beda-beda antara satu desain dengan desain lainnya. Kayak gitu. Boleh di next. Oke, kita lanjut ke penelitian kualitatif ya teman-teman. Kalau penelitian kualitatif, menurut Sugiono itu, kualitatif adalah menjelaskan bahwa metode penelitian berakar dari pemikiran filosofis, di mana menggunakan peneliti sebagai alat utama dalam pengumpulan data, serta menganalisis data secara non-numerik dengan fokus pada makna. Jadi ini kebalikan. Habis kan? Belajar kan? Ini kebalikan dari metode kuantitatif. Kalau si kuantitatif itu data banget, numerik banget, kalau kualitatif ini non-numerik. Jadi dia nggak ada angka-angkanya, tapi menganalisis datanya itu secara mendalam. Ketika kalian menemukan atau mengumpulkan data, nah itu kalian harus analisisnya itu secara mendalam. Nah, penelitian kualitatif ini tujuannya itu untuk menyusun teori baru dari bawah, langsung dari data lapangan atau grounded teori. Dimana supaya kalian melakukan penelitian kualitatif dengan bagus gitu ya, supaya penelitian yang dikatakan baik, biasanya data yang dikumpulkan itu harus akurat dan dia juga harus lengkap berupa data primer dan data sekunder. Gitu. Jadi ada data-data yang kita dapatkan secara langsung yang disebut dengan data primer dan ada juga data-data yang kita peroleh dari sumber pendukung yang disebut dengan data sekunder. Jadi perlu diingat kalau kualitatif itu dia kuncinya adalah memahami secara mendalam. Nah, untuk karakteristik yang pertama itu penelitian kualitatif adalah deskriptif dan juga mendalam. Setiap yang kita teliti, setiap data yang kita peroleh, itu datanya adalah data deskriptif, kemudian hasilnya juga kita harus telusuri secara mendalam. Artinya, si peneliti ini harus
biasanya tuh di penelitian kualitatif tuh ada teknik keabsahan data, di mana kita harus meng-cross-check data yang kita peroleh itu benar-benar udah valid atau belum, dan juga kita harus mengambil dari berbagai sisi gitu supaya penelitiannya ini benar-benar valid. Gitu. Terus yang kedua karakteristiknya adalah fokus pada konteks dan juga maknanya. Jadi kalau kuantitatif itu data yang didapatkannya itu berupa angka, kalau si kualitatif ini fokus pada maknanya. Jadi kalau misalnya si narasumbernya bilang kayak gini nih, maknanya apa sih? Kayak gitu. Jadi harus ditelusuri lebih lanjut. Mungkin kalian bisa wawancaranya itu secara lebih mendalam, atau kalian bisa kaitkan jawaban-jawaban dari narasumber yang diwawancara dengan teori yang ada. Gitu, bisa dikaitkan. Dan terus yang ketiga karakteristiknya itu adalah subjektif dan juga interpretatif. Kalau di kuantitatif objektif, kalau di kualitatif itu subjektif. Karena biasanya kalau kualitatif itu kita menggunakan uh, pendapat orang gitu ya, opini-opini orang bisa dari wawancara dan lain sebagainya untuk memperoleh datanya. Ya, dia itu disebut subjektif. Dan juga di sini biasanya si peneliti itu menjadi subjek utama dalam penelitian karena nantinya yang akan menganalisis dan juga menyimpulkan interpretasi dari data yang didapatkan tadi itu adalah si penelitinya. Gitu. Dan yang terakhir itu karakteristiknya si penelitian kualitatif adalah fleksibel, dinamis, dan juga partisipatif karena melibatkan uh, narasumber untuk berkecimpung langsung di apa namanya di penelitian kualitatifnya. Kita mulai di next. Nah, sama kayak tadi, kapan sih kita harus menggunakan penelitian kualitatif sekarang? Nah, kalau kualitatif itu biasanya kita gunain kalau kita ingin menggali makna subjektif dari tindakan, pengalaman, dan juga pandangan individu pada suatu konteks. Jadi kalau si kuanti itu ketika kita pengen tahu datanya secara angka, kalau si kualitatif itu kita pakai kalau kita pengen tahu banget secara mendalam, pengen ngegali sampai ke ujung-ujungnya, nah itu kita pakai metode kualitatif. Yang kedua, itu bisa juga kita gunakan ketika kita ingin memahami fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan secara numerik atau secara kuantitatif. Jadi, emang benar-benar harus ketemu sama orangnya langsung yang paham gitu ya. Misalnya kayak ketemu ahli sejarahnya secara langsung dan bisa berkomunikasi secara langsung kepada orang yang mengalami fenomena tersebut dan sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis penelitian kualitatif itu ada banyak juga. Selain dari 4 hal yang dibahas ini, kalian bisa pelajari di luar ini ya, jenis-jenisnya itu ada banyak dan kayaknya kalau dibahas itu setiap jenis penelitian mulai dari kuanti, kuali sampai R&D nanti itu ada banyak banget. Jadi di sini aku cuma ngerangkumin beberapa aja yang biasanya sering dipakai. Yang pertama itu jenis penelitian etnografi. Kalau etnografi itu biasanya dia itu ngebahas tentang budaya atau adat. Gitu, teman-teman. Contohnya adalah mempelajari sistem kepercayaan dan juga tradisi komunitas suku Baduy di Banten. Gitu. Terus yang kedua itu ada jenis penelitian kualitatif, jenisnya itu studi kasus. Kalau studi kasus itu pasti dia ada kasus tertentu yang ingin dicari tahu secara mendalam. Contohnya, ingin mengetahui faktor pendukung siswa tunarungu yang berhasil lulus pendidikan formal tanpa pendamping khusus. Nah, di sini si peneliti pengen tahu nih gimana sih hasil atau faktor yang mendukungnya gitu. Jadi pengen tahu dan itu bukan hal yang bisa diukur secara numerik gitu kan kalau faktor-faktor. Kalau pengen tahu faktor yang mempengaruhi siswa tunarungu yang berhasil lulus pendidikan formal, itu harus dianalisis secara langsung. Makanya dia memilih menggunakan metode penelitian kualitatif kayak gitu. Terus yang ketiga jenisnya adalah observasi alami. Di observasi alami biasanya itu penelitiannya tentang pengamatan secara langsung gitu ya. Kalau di kuanti itu ada eksperimen, kalau di kualitatif itu ada observasi alami. Dia tekniknya sama, itu melakukan pengamatan secara langsung. Nah, kalau di observasi alami ini, contohnya itu mengamati interaksi siswa dan guru di sekolah inklusif untuk memahami dinamika pembelajarannya. Itu contohnya. Terus yang keempat, penelitian fenomenologi, di mana si fenomenologi ini biasanya terjadi atau dilakukan karena ada fenomena tertentu, ya, fenomena uh, yang apa namanya yang menarik untuk diteliti sehingga si penelitinya itu akan bertemu secara langsung dengan orang yang mengalami atau orang-orang yang mengetahui fenomena tersebut. Nah, contohnya itu mengeksplorasi pengalaman emosional perempuan yang menjalani kehamilan pertama tanpa dukungan keluarga.
Nah, sekarang langkah-langkah dari penelitian kualitatif. Langkahnya sebenarnya nggak jauh beda ya. Bedanya itu hanya jika kalian mengumpulkan dan juga menganalisis datanya aja. Yang pertama itu dimulai dari masalah dulu, memilih dulu masalah yang pengen diselidiki itu apa. Terus yang kedua, mengkaji berbagai literatur supaya kalian punya pegangan atau konsep sebelum kalian terjun langsung ke penelitian yang akan kalian lakukan. Terus yang ketiga, tentukan partisipan yang tepat, karena di penelitian kualitatif ini partisipan atau narasumber merupakan hal yang paling utama gitu, sebagai kuncinya gitu, ibaratnya. Terus yang keempat, pengumpulan dan analisis data. Ini disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yang kalian pilih, itu desainnya apa, jenisnya apa. Terus yang terakhir itu ada interpretasi dan juga penarikan kesimpulan. Setelah data kalian kumpulkan, datanya udah kalian analisis, kalian bisa interpretasikan antara data yang kalian temukan tadi dengan tujuan penelitian yang ingin kalian capai. Terus yang sekarang kita akan bahas struktur penulisannya juga. Struktur dari penulisan penelitian kualitatif itu dimulai dari jenis dan desain penelitiannya dulu. Kalian bisa tulisin jenis dan desainnya apa, terus dilanjutkan dengan waktu dan tempat penelitian, dilanjutkan juga dengan subjek atau informan penelitian. Nah, kalau di kuanti tadi ngebahasnya tentang populasi dan sampel, di kualitatif ini subjek atau informan penelitian. Siapa aja sih subjek yang kalian gunakan, terus kriterianya apa aja, spesifik tentang informannya tuh siapa aja, itu bisa kalian tuliskan. Meskipun datanya nggak kalian tuliskan secara langsung gitu, misalnya uh, misalnya apa namanya, namanya secara panjang gitu, kalian bisa menggunakan inisialnya kayak gitu. Terus yang keempat itu ada instrumen penelitian, sama seperti sebelumnya, kalian bisa tuliskan atau kalian buat tabel instrumennya gitu ya, tentang indikator-indikatornya dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu masuk ke teknik pengumpulan dan juga analisis data. Kalian bisa uh, apa namanya, tentukan dulu ya pengumpulan datanya itu kalian mau pakai teknik pengumpulan apa, kemudian analisis datanya juga disesuaikan dengan data yang kalian kumpulkan dan desain yang kalian gunakan. Terus yang keenam, yang paling membuat beda penelitian kuali dengan penelitian lainnya adalah uji keabsahan data. Kalau di penelitian lainnya itu biasanya nggak ada uji keabsahan data, di penelitian kuali ini ada, dimana kita tuh harus memilih satu atau beberapa teknik menguji keabsahan data yang tujuannya itu untuk menguji nih kalau data yang kita dapatkan dari hasil penelitian kualitatif yang kita lakukan itu emang benar-benar sudah sah gitu ya, sudah sah dan juga valid, dapat dipertanggungjawabkan. Boleh di next. Oke, yang terakhir tentang research and development method atau metode R&D atau metode penelitian dan pengembangan. Kalau menurut Sugiono tahun 2009, si penelitian R&D ini merupakan penelitian atau aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna atau assessment, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan atau development untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan dari produk tersebut. Jadi di penelitian research and development, di sini kita biasanya mengembangkan suatu produk atau mengembangkan suatu solusi yang dimulai dari pengamatan kita terlebih dahulu tentang kebutuhan usernya atau kebutuhan pengguna-pengguna yang akan kita tuju. Karena pasti bedakan antara kebutuhan mahasiswa dan siswa atau kebutuhan prodi ini dan prodi itu, pasti beda. Oleh karenanya dibutuhkan di penelitian R&D ini dibutuhkan uh, apa namanya? Namanya analisis kebutuhan dulu di awal supaya nantinya produk yang kalian hasilkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus metode penelitian ini juga memuat 3 komponen utama, yaitu model pengembangan, prosedur pengembangan, dan juga uji coba produk. Jadi ketika mengembangkan suatu produk, kalian harus tahu model yang kalian gunakan apa, prosedur untuk mengembangkannya seperti apa, dan uji cobanya itu akan dilakukan kemana. Gitu. Nah, perlu diingat juga kalau R&D itu mengembangkan solusi. Jadi kalau kuantitatif mengukur, kualitatif memahami, R&D itu mengembangkan solusi. Karakteristiknya, yang pertama itu berbasis masalah, karena kita harus menemukan masalahnya dulu. Sebenarnya seluruh penelitian sih harus ada masalahnya dulu kan. Tapi kalau di R&D ini urgent banget harus tahu masalahnya, sehingga solusi atau produk yang dibuat itu bisa mengatasi masalahnya. Itu nggak cuma ada produk terus kita ada-adakan masalahnya. Nah, itu kebalik biasanya banyak kan, cukup banyak penelitian yang kayak gitu, udah punya ide untuk membuat solusinya tapi masalahnya belum ada nih. Nah, dia ada-adain aja deh masalahnya gitu.
itu penelitian yang kurang baik ya teman-teman. Jadi kalian sebaiknya benar-benar riset dulu nih kebutuhan penggunanya tuh butuhnya produk yang seperti apa sih atau solusi yang seperti apa gitu. Terus yang kedua, dia itu menghasilkan produk konkret. Produk konkret ini dalam artian ada produk nyata yang bisa digunakan atau setidaknya prototipe yang dihasilkan gitu, prototipe yang dikembangkan. Jadi kalau R&D ini emang menghasilkan atau mengembangkan suatu hal. Terus yang ketiga, dia itu terdapat tahap uji coba. Uji cobanya ini tergantung dari penelitinya itu dia mau menguji coba kemana, bisa ke siswa, bisa ke mahasiswa, atau bisa ke orang lain juga. Dan biasanya kalau R&D itu banyak dipakai untuk penelitian pendidikan ya biasanya, untuk mengembangkan produk-produk pendidikan. Terus yang keempat, karakteristiknya itu adalah dilakukan validasi dan juga revisi. Kalau di penelitian kuanti dan kuali, biasanya itu dia nggak ada validasi dan revisinya kan. Biasanya validasi dan revisinya itu ada di saat mengembangkan instrumen. Tapi kalau di R&D ini benar-benar dari awal, dari analisis kebutuhan, itu kalian validasi dulu instrumen kebutuhannya, terus juga validasi produknya secara berulang kali sampai akhirnya di ACC gitu, sampai akhirnya dinyatakan valid dan juga layak untuk dikembangkan. Lanjut next. Nah, kapan sih kita harus pakai R&D? Yang pertama itu ketika kita ingin menciptakan produk baru yang belum ada, dan yang kedua kita ingin mengembangkan produk yang udah ada. Jadi sebenarnya sama aja ya, karena dia itu tujuannya untuk membuat suatu produk, jadi kita bisa menciptakan ataupun mengembangkan. Menciptakan yang belum ada dan juga mengembangkan yang udah ada, diperbarui. Nah, untuk jenis-jenisnya ada yang pertama itu ada model block and go. Kalau model block and go, kalau di penelitian R&D dia tuh sama ya semuanya, judul-judulnya itu biasanya dimulai dari kata pengembangan atau perancangan atau lain sebagainya yang berhubungan dengan pengembangan produk gitu. Kalau di kuali sama kuanti tadi kan beda-beda ya. Kalau di etnografi apa, di fenomenologi apa, itu kan dia satu jenis dan jenis lainnya tuh emang benar-benar kelihatan gitu bedanya. Nah, kalau di R&D sendiri, dia itu hampir mirip antara satu model dengan model lainnya. Yang membedakannya itu adalah biasanya langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari model yang digunakan. Model block and go beda sama model 4D langkah-langkahnya. Meskipun dia uh, langkah utamanya tetap sama, tapi dia ada beberapa hal yang membedakan di langkah-langkahnya tersebut. Terus yang pertama, ada model block and go. Model block and go itu kelebihannya mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak, dan kekurangannya itu tidak bisa digeneralisasikan dan juga waktunya itu relatif lama. Terus kalau model Dick and Carey, kelebihannya adalah model pembelajaran yang terperinci dan detail, sementara kekurangannya itu nggak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Jadi dia tuh hanya untuk skala kecil aja. Dan biasanya Dick and Carey ini paling banyak digunakan untuk penelitian pendidikan. Terus yang ketiga, model ED yang paling sering digunakan. Kalau ED ini kelebihannya itu sesuai untuk pengembangan media pembelajaran dan juga buku-buku atau produk-produk pembelajaran. Kalau kekurangannya sendiri, dia itu memerlukan waktu yang cukup lama karena evaluasinya dilakukan secara berkelanjutan. Mulai dari tahap analisis, itu dia ada evaluasinya, desain ada evaluasinya, development ada evaluasinya, dan seterusnya. Terus yang keempat, itu ada yang namanya model 4D. Kelebihannya itu dia sederhana dan juga dapat digunakan oleh peneliti pemula, dan kekurangannya adalah analisis produknya itu sejajar dengan analisis konsep. Jadi kalau dari buku yang aku baca ya, analisis produknya, karena analisis produk dan konsep itu sejajar, jadi dia tuh apa ya, lebih umum gitu, bisa menggunakan analisis produk dulu atau analisis konsep dulu. Jadi ada perbedaan gitu meskipun menggunakan model yang sama. Boleh di next. Nah, ini langkah-langkah utamanya dalam melakukan jenis penelitian, metode penelitian R&D. Yang pertama itu dimulai dari analisis kebutuhan dulu, kemudian kalian langsung bisa mengembangkan produk awal sesuai dengan analisis kebutuhan yang kalian dapatkan tadi, terus dilanjutkan dengan validasi ahli dan juga revisi. Kalau produknya itu sudah selesai dikembangkan, itu sambil divalidasi sampai akhirnya dinyatakan valid dan layak oleh ahli, itu kalian bisa melakukan uji coba. Uji cobanya itu bisa langsung ke usernya atau penggunanya, dan yang terakhir itu ada interpretasi dan juga penarikan kesimpulan, sama kayak penelitian-penelitian sebelumnya.
Nah, untuk struktur penulisannya juga dia beda gitu ya dari penelitian kuanti dan kuali. Yang pertama itu dimulai dari jenis penelitiannya dulu. Kemudian yang kedua, model pengembangannya, bisa pilih model apa dari keempat model tadi. Sebenarnya banyak juga ya model penelitian R&D gitu ya, selain empat tadi. Kalian bisa kepoin juga apa aja modelnya dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Terus yang ketiga itu prosedur penelitiannya. Prosedurnya mulai dari apa aja, langkah-langkahnya kalian bisa jelaskan. Kemudian yang keempat, subjek ujinya akan diuji ke siapa aja, mulai dari subjek validasi, subjek uji coba, bisa dituliskan. Terus yang kelima, teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Mari next. Nah, kita sampai di kesimpulannya. Tadi udah ngebahas panjang lebar ya. Sebenarnya lebih dari itu teman-teman. Kalau untuk bahas tentang metode penelitian tuh panjang dan lebar banget. Jadi yang tadi itu sebenarnya belum apa-apa ya, karena waktunya juga terbatas dan juga pembahasannya cukup banyak. Nanti kalian bisa belajar lagi dari buku-buku ataupun artikel-artikel yang mendukung gitu ya. Nah, kalau disimpulkan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi, kesimpulannya itu antara si kuantitatif, kualitatif, dan R&D itu punya perbedaan masing-masing. Perbedaan dari aspek fokusnya, datanya, pertanyaannya, dan juga hasilnya. Kalau dirangkum bisa jadi seperti tabel di sini. Kalau kuantitatif itu fokusnya untuk mengukur, kalau kuali itu untuk memahami, kalau R&D itu untuk mengembangkan. Kalau dari segi datanya, kuanti itu berupa angka, kuali itu berupa narasi atau deskriptif, dan R&D itu berupa data dan juga produk. Terus yang dari segi aspeknya, kalau aspek kuantitatif itu pasti pertanyaannya berapa, berapa persen, berapa besar pengaruh, dan lain sebagainya. Kalau kuali itu mengapa, kenapa begini, kenapa begitu. Terus kalau R&D bagaimana, bagaimana cara mengembangkan produknya, bagaimana cara mengaplikasikan produknya. Dan kalau dari segi aspek, kuantitatif itu hasilnya adalah, dari aspek hasil, kuantitatif itu hasilnya adalah temuan secara statistik, kalau kuali itu pemahaman secara mendalam, dan kalau R&D itu produk atau model. Gitu. Jadi ini kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Semoga kalian bisa mengingat dan juga memahami setiap perbedaan dari jenis penelitiannya masing-masing ya teman-teman. Dan di sini juga aku menuliskan quotes kalau kadang hasil penelitian itu justru menghancurkan asumsi kita dan itu bukan kegagalan teman-teman, karena apapun hasil yang kita dapatkan dari penelitian yang kita lakukan, mau hasilnya baik ataupun hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi atau asumsi kita, itu bukan kegagalan sekali lagi. Itu adalah penemuan dan itu sangat berarti. Meskipun penemuannya itu nggak sesuai yang kita harapkan, itu penemuan yang pastinya akan berguna, walaupun nggak berguna untuk banyak orang, setidaknya berguna untuk diri kita sendiri. Nah, mulai di next. Nah, akhirnya kita sampai di akhir PPT. Terima kasih sekali lagi semuanya atas partisipasinya. Mungkin kalian sedikit ngantuk ya dengerinnya, karena ini emang panjang banget. Jadi kalau kalian pengen tahu secara detailnya, kalian bisa kepoin apa namanya setiap jenis penelitian yang ingin kalian lakukan dan kalian bisa cocokkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kalian. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke Afi. Terima kasih semuanya. Wah, terima kasih atas pemaparannya ya, Kak. Dari dianalogikan dengan keseharian kita, nggak cuma jelas, tapi menarik dan mudah dipahami. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini menjadi bekal yang bermanfaat untuk APMM atau nanti penelitian kita selanjutnya nanti. Nah, sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bagi peserta untuk raise hand, lalu perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya.
Boleh kepada Michael Kurniawan Sentosa dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih untuk moderator sudah mempersilahkan saya. Terima kasih juga pada Kak Nabila atas pemaparan materinya, Kak. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Michael Kurniawan Santosa, eh, dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Saya izin bertanya, Kak. Untuk saat ini kan memang lagi membuat KTI gitu ya, Kak, untuk keperluan UAS. Dan kebetulan itu KTI-nya itu saya ambil metodenya itu kualitatif. Sesuai dengan penjelasan Kakak tadi, kalau penelitian kualitatif itu kan butuh yang namanya triangulasi data atau ya intinya di uji keabsahan datanya. Dan kelompok saya, karena memang ini berkelompok, mau berminatnya itu triangulasi sumber dengan expert informan. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, ada nggak ya Kak, harus ketentuan kayak expert informannya itu harus lebih dari satu atau boleh satu saja gitu. Eh, Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Kak. Pada Kak Nabila, mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab ya, Kak? Boleh langsung aja kali ya. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih Michael Kurniawan atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu tentang informan dalam triangulasi itu ya. Boleh satu atau emang harus lebih gitu ya? Bener nggak? Ya, kayaknya sih gitu ya. Jadi setahu aku gitu ya, Kurniawan, kalau untuk triangulasi data itu biasanya emang dia itu harus lebih dari satu. Kenapa? Karena uh, di triangulasi atau di teknik keabsahan data ini kita ingin mencari tahu data dari narasumber yang kita gunakan itu apakah benar-benar valid atau enggak gitu. Jadi makanya kita butuh perspektif lain. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang ataupun hal-hal hal-hal lain yang kita dapatkan selain dari narasumber utama kita. Meskipun kita pengen subjek penelitiannya cuma satu nih, narasumbernya cuma satu, tapi karena adanya triangulasi data ataupun teknik keabsahan data di penelitian kualitatif, makanya perlu ada perspektif lain untuk mendukung pernyataan si narasumber utama kita tadi. Kayak gitu. Jadi harus adanya uh, penguatan gitu ya, penguatan dari orang lain ataupun dari hal-hal lain terkait dengan apa namanya data-data yang disampaikan oleh narasumber utama gitu. Sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Semangat penelitian UASnya. Oh, kepada Debbie Maya Tambunan dipersilakan untuk menjelaskan pertanyaannya. Sebelumnya makasih Kak buat pemaparan materinya. Maaf aku nggak bisa on cam karena lagi berhalangan. Aku mau nanya Kak, bagaimana cara menentukan bahwa suatu masalah penelitian ini lebih tepat menggunakan metode kuantitatif daripada kualitatif Kak? Makasih Kak. Baik, kepada Kak Nabila dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Debbie atas pertanyaannya. Jadi gimana caranya kita menentukan metode mana sih yang paling sesuai sama penelitian yang akan kita lakukan gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan ya teman-teman, ada beberapa uh, kriteria ketika ingin
ketika kita ingin memilih metode penelitian. Kalau misalnya kita butuh data yang kita pengenin itu data-datanya berupa angka, itu pasti kita menggunakan kuantitatif. Gitu. Kalau misalnya kalian pengen mengukur, kalian pengen ngolah datanya nanti menggunakan hasil yang statistik gitu ya, pengen pengolahannya secara statistik, data-data yang dihasilkannya angka-angka, kalian pengen tahu suatu hal secara pasti gitu ya, secara langsung dia berapa persen sih pengaruhnya atau besarannya gitu. Nah, itu kalian menggunakan penelitian kuantitatif. Tapi kalau kalian pengen tahu suatu hal itu secara mendalam, nggak perlu angkanya deh. Yang penting kita tahu seluk-beluknya gitu atau kayak secara mendalam tentang hal ini nih. Kira-kira kita tuh pengen apa namanya pengen tahu itu bener-bener kayak semuanya gitu, pengen tahu sekulit-kulitnya sedaging-dagingnya gitu. Itu kita pakai penelitian kualitatif. Jadi untuk biasanya yang menentukan kuanti sama kualinya sih yang agak bingung ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi kalian kebutuhannya apa? Kebutuhan kalian apakah cukup dengan data statistik aja atau kalian butuhnya itu emang harus data yang secara deskriptif, data yang panjang kali lebar yang kalian benar-benar konteksnya itu mendalam dari satu topik tadi atau emang kalian butuhnya penelitian R&D, kalian butuh mengembangkan produk. Itu disesuaikan dengan masalah yang kalian temukan pertama kali. Masalahnya bisa diselesaikan dengan angka kah atau butuh diselesaikan secara dicari tahu secara mendalam tentang makna dari setiap konteksnya kah atau masalahnya tadi emang dibutuhkan suatu produk gitu, produk untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu tergantung gitu ya dari masalah penelitian yang kalian temukan, kebutuhan user yang kalian tuju juga dan juga kondisi kalian sebagai peneliti. Kayak gitu sih Debbie. Terima kasih Jess. Baik, jika dari peserta tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita tutup sesi tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktu yang telah diberikan, boleh kepada operator. Baik, bisa saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, baik sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak operator dan terima kasih kepada Kak Nabila atas ilmu yang menginspirasi pada sore hari ini. Gak kerasa sudah seluruh serangkaian kegiatan TOT hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat ke depannya dan jadi bekal perjalanan akademik maupun penelitian buat teman-teman. Saya Amanata Navia selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan atau kesalahan. Dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Sampai bertemu di TOT selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk absen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.